kembali lagi saya tegaskan bahwa Bapak Bupati Kupang ya, dan Wakil Bupati Kupang ya, tidak anti kritik. Jadi dalam kasus ini harus dipahami bahwa laporan yang disampaikan Bupati Kupang ke polisi, ke Polda NTT terkait dengan dugaan pencemaran nama baik ini, ya, ini bukan bentuk ya, anti kritik. Selamat siang, Pak Staf Khusus, izin Ya, dapat selamat informasi bahwa dari Pemkab Kupang sudah ada upaya melaporkan Henry Kusjawa atas dugaan pencemaran nama baik. Kira-kira bisa disampaikan kepada publik sudah sejauh mana itu laporan itu berlangsung, terus bisa diceritakan secara rinci supaya tidak ada informasi yang simpang siur. Baik, terima kasih. Ya, jadi dapat saya jelaskan bahwa benar ya, sebulan yang lalu, saya tidak ingat tepat tanggal berapa, tapi sebulan yang lalu ya, saya bersama tim kuasa hukum pemerintah Kabupaten Kupang sudah melaporkan secara resmi ya, saudara Hendrik Jawa ke Polda NTT atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Kupang Yosef Lede. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pada tanggal 31 Agustus tahun 2025 saudara Hendrik Jawa ini melakukan siaran langsung di akun Facebook miliknya. Ya. Di situ beliau menyebut ya, Bupati Kupang Yosef Lede sebagai penipu, pembohong, koruptor. Ya. Nah, ini kan tudingan-tudingan yang tidak mendasar sama sekali. Karena itu kami langsung bergerak mengumpulkan bukti-bukti ya. Kami mendownload video-video itu, melakukan screenshot terhadap postingan-postingan status-statusnya di beberapa akunnya ya, akun Facebook, TikTok ya. Dan setelah itu bukti-bukti itu kami bawa ke Polda NTT ya, kami serahkan sebagai bukti kepada penyidik dan kami laporkan itu. Dan kemarin ya, setelah kami melapor sebulan yang lalu, kemarin saya bersama tim kuasa hukum pemerintah Kabupaten Kupang berkoordinasi lagi ke Polda NTT ya, terkait dengan perkembangan hasil penyelidikan atas laporan kami tersebut. Dan dapat kami jelaskan bahwa informasi yang kami dapat dari Polda NTT ya, dari penyidik yang menangani perkara ini ya, proses hukum sementara ini sedang berlangsung ya. Jadi dijelaskan oleh penyidik kepada kami bahwa saudara Hendrik Jawa ini sudah dipanggil sebanyak 2 kali. Namun beliau mangkir dari panggilan polisi tersebut. Dan kemarin kami diinformasikan bahwa saat ini penyelidik dan penyidik masih menyiapkan lagi ya, surat panggilan yang ketiga. Dan panggilan yang terakhir ini, jika beliau tidak mengindahkan ya, panggilan polisi itu, maka informasi yang kami dapat ya, dari penyidik bahwa penyidik akan segera ya, melakukan LP atau laporan polisi ya. Bapak Bupati Kupang, Bapak Yosef Lede akan diminta untuk memberikan keterangan ya, terkait dengan dugaan pencemaran nama baik tersebut melalui informasi
transaksi elektronik ya di media sosial, dan ya Bapak Bupati akan memberikan keterangan kepada penyidik, dan setelah itu penyidik akan melakukan gelar perkara, dan status kasus ini dari tahap penyelidikan akan ditingkatkan ke tahap penyidikan ya. Jadi dari lidik ke sidik. Jadi kami juga kemarin mendapatkan penjelasan dari penyidik bahwa sejumlah saksi itu sudah diperiksa oleh penyidik, antara lain ya ada dari pihak BPBD Kabupaten Kupang dan juga dari pihak BRI Cabang Kupang ya, itu terkait dengan mekanisme penyaluran dana bansos dana seroja ya, mekanisme penyaluran dana seroja. Dan penyidik juga menyampaikan kepada kami bahwa penyidik sudah meminta keterangan dari ahli bahasa, dan kami dapat informasi bahwa keterangan ahli bahasa jelas bahwa postingan-postingan saudara Hendrik Jawa itu ya, baik video maupun status tertulis di Facebook, di TikTok, itu memenuhi unsur ya, pidana. Karena itu atas dugaan itu penyidik terus memproses kasus ini ya. Dan kemarin kami juga diinformasikan lagi bahwa dalam 1 atau 2 hari ke depan penyidik juga akan mengundang ahli pidana untuk memberikan keterangan sesuai keahliannya terkait dengan dugaan pencemaran nama baik terhadap Bupati Kupang Yusuf Lede SH. Jadi kami tentu terus ya, berharap agar penyidik dapat bekerja secara profesional untuk menuntaskan kasus ini agar ada efek jerah dan memberikan juga pelajaran bagi masyarakat agar tidak seenaknya ya, melakukan ya, hal-hal yang dapat merugikan orang lain, termasuk seperti yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu ya, mencemarkan nama baik orang lain dan sebagainya. Ini kami berharap sekali lagi para Polda NTT untuk bisa menyelesaikan kasus ini agar memberikan kepastian hukum ya, dan juga dapat meminimalisir ya, kegaduhan yang saat ini tengah terjadi terus terjadi begitu. Jadi itu mungkin harapan kami. Terima kasih. Pak Stafkus, izin sebelumnya kan ini kan bukan sikap anti kritik dari pemerintah Kabupaten Kupang atau Pak Bupati, melainkan yang dari sisi pencemaran nama baiknya, Bapak. Saya bisa sampaikan sedikit penegasan, ini bukan anti kritik dari satu sikap dari Pak Bupati, melainkan supaya tidak ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan dengan tidak berdasarkan fakta dan ucapan melalui media sosial begitu. Ya, jadi sebenarnya begini ya. Beliau dalam berbagai kesempatan terus menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Kupang itu tidak anti kritik. Bupati dan wakil bupati tidak anti kritik. Jadi dalam kasus ini harus dipahami bahwa laporan yang disampaikan Bupati Kupang ke polisi, ke Polda NTT terkait dengan dugaan pencemaran nama baik ini, ya, ini bukan bentuk ya anti kritik, ya, sikap anti kritik dari Bupati Kupang, tidak. Ini murni karena beliau ini adalah sebagai subjek hukum, ya, yang nama baiknya itu ya terindikasi dicemarkan oleh saudara Hendrik Jawa. Jadi ingat bahwa Bupati Kupang ini adalah subjek hukum
beliau ini adalah manusia yang memiliki hak hukum. Jadi ketika hak hukum seseorang itu dilanggar, ya, dicemarkan, dia pasti memiliki hak untuk mencari keadilan. Jadi Bapak Bupati mencari keadilan. Beliau mencari keadilan hukum agar harkat dan martabat beliau, nama baik beliau ini ditegakkan. Karena tuduhan-tuduhan dari saudara Hendrik Jawa ini tidak mendasar sama sekali. Bagaimana kalau teman-teman melihat, ya, menonton di pernyataan saudara Hendrik Jawa di media sosial, ya, Bupati Kupang pembohong, Bupati Kupang penipu, ya, koruptor, apa itu, ya. Jadi karena Bupati Kupang ini adalah warga negara Indonesia dan negara ini adalah negara hukum dan beliau ini adalah subjek hukum, maka sudah sepatutnya beliau melaporkan saudara Hendrik Jawa ini ke polisi. Nanti pihak kepolisian dengan kewenangan diberikan oleh undang-undang melakukan penyelidikan, ya, serangkaian penyelidikan dan penyelidikan untuk, ya, mencari alat bukti yang cukup, ya, dan, ya, memproses kasus ini sampai ke pengadilan. Nanti biarkanlah pengadilan memutuskan apakah saudara Hendrik Jawa ini bersalah atau tidak. Apakah saudara Hendrik Jawa ini melakukan pencemaran nama baik terhadap Bupati Kupang Yosef Lede atau tidak. Nah, saya dapat saya jelaskan ya, di dalam video lengkap yang saya peroleh dari siaran langsung beliau Hendrik Jawa ini di Facebook, itu beliau menyebutkan tidak hanya jabatan Bupati Kupang, beliau juga menyerang personal Bupati Kupang Yosef Lede. Di video itu dijelaskan Bupati Kupang Yosef Lede. Maka hal tersebut atau pernyataan dari saudara Hendrik Jawa jelas-jelas indikasinya jelas ya bahwa ini sudah menyerang personal dari Bupati Kupang Yosef Lede. Beliau tidak hanya karena Hendrik Jawa ini tidak hanya menyebut jabatan saja, tapi menyebut nama Bupati Kupang Yosef Lede secara khusus, secara spesifik. Sehingga ini bagi kami tidak bisa dibiarkan. Kita akan terus berupaya keras, ya, bersama dengan Bupati Kupang untuk mencari keadilan hukum. Kita akan terus mencari keadilan hukum. Dan berikut itu dapat kami jelaskan bahwa, ya, kami berharap, ya, masyarakat Kabupaten Kupang, ya, agar tenang, ya, tidak mudah terprovokasi, ya, oleh saudara Hendrik Jawa ini terkait dengan dana seroja. Karena seperti penjelasan Pak Bupati Kupang bahwa bagi mereka yang memiliki rekomendasi, ya, itu silakan ambil uangnya di BRI. Pernyataan Bapak Bupati Kupang itu adalah sebuah tanggapan balik atas tuntutan Hendrik agar uang sisa atau dana seroja yang sisa di BRI itu 51 M itu yang sudah dikembalikan lalu tinggal 10 M itu yang kemarin, ya, itu dibagikan kepada mereka yang tidak punya rekomendasi. Pernyataan Pak Bupati itu bukan merupakan sebuah kebijakan, tetapi merupakan tanggapan balik, ya, atas tuntutan dari Hendrik tadi. Ya. Beda, kita harus membedakan ini. Itu bukan sebuah kebijakan, itu tuntutan daripada menjawab tuntutan daripada Hendrik, yang mana tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada regulasi bagi mereka yang tidak pegang rekomendasi lalu bisa mencairkan uang itu. Nah, pernyataan Bupati Kupang bagi yang memegang rekomendasi silakan, ya, meskipun kita tahu bahwa dana itu tidak ada lagi, tetapi pernyataan Bapak Bupati Kupang itu merupakan respon, ya, balik atas tuntutan yang terjadi yang dilakukan oleh Hendrik Jawa CS, gitu. Itu bukan sebuah kebijakan. Kalau kebijakan, ya,
mungkin Bupati Kupang membuatkan satu, katakanlah satu surat keputusan, ya. Lalu surat keputusan itu diberikan kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan dana seroja karena tidak mendapatkan rekomendasi dari BPPD. Nah, itu bisa kita katakan sebagai kebijakan. Tapi ini bukan kebijakan, ini respon spontanitas dari Bupati Kupang terhadap tuntutan dari Hendrik Jawa ini, ya. Dia tidak bisa disalahkan karena memang mereka-mereka yang belum mendapat itu karena mereka tidak memiliki rekomendasi dari BPPD. Ini yang perlu kita pahami bersama gitu. Ya. Jadi saya kira itu tidak. Ya. Terima kasih.